Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsajro Pertiwi, mahasiswi IAIN Kerinci jurusan Manajemen Pendidikan Islam 4A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran, yang mana materi yang akan saya angkat adalah dampak teknologi pada pendidikan. Yang mana topik utama pada presentasi kali ini yang pertama ada dampak teknologi terhadap pendidikan, yang kedua menyiapkan ruang pembelajaran virtual, yang ketiga peran teknologi interaktif dalam pendidikan, yang keempat ada manfaat teknologi interaktif, yang kelima ada pembelajaran jarak jauh dan kelaziman BAR, dan yang terakhir ada tren baru yang perlu dipantau. Yang pertama, dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar. Teknologi adalah alat yang ampuh untuk mengubah cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Teknologi telah memberikan akses ke pendidikan dan akses ke berbagai cara komunikasi dan bekerja sama. Kemudian, apa saja perbedaan antara proses belajar mengajar tradisional dan proses belajar mengajar teknologi? Kita bahas yang pertama, yaitu proses belajar mengajar tradisional. Yang pertama itu ciri-cirinya bahan dan alat pembelajaran fisik seperti kertas, pena, papan tulis, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada akses terbatas ke materi dan informasi pendidikan. Yang ketiga ada proses belajar mengajar umumnya berlangsung di ruang kelas secara tatap muka. Poin kedua, proses belajar mengajar teknologi. Ciri-cirinya yang pertama itu akses yang lebih luas ke bahan dan informasi pengajaran. Yang kedua, lebih banyak saluran dan alat yang tersedia untuk komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, ada memungkinkan jelas pembelajaran yang lebih profesional bagi siswa. Kemudian, bagaimana cara mempersiapkan ruang kelas virtual? Langkah pertama ada pilih sistem manajemen pembelajaran. Pelajari sistemnya agar dapat memaksimalkan penggunaannya. Langkah yang kedua ada tinjau semua bahan belajar online. Bersiap dan ketahui cara menggunakan bahannya. Langkah yang ketiga berinvestasi pada aplikasi komunikasi. Gunakan alat yang diperlukan untuk mengelola waktu dengan baik. Langkah yang keempat ada pilih platform streaming yang aman. Pilih platform andalan yang dapat membantu pencapaian sasaran Anda. Kemudian langkah yang terakhir, pilih aplikasi yang kolaboratif. Buat lingkungan pembelajaran yang mendorong kerjasama tim. Kemudian berikut penggunaan ruang kelas virtual di dunia. Data ini diinput per Januari 2021. Sesi pembelajaran kini dilaksanakan secara online, 95% sekolah di dunia. Kemudian, bagaimana peran teknologi dalam pembelajaran? Teknologi interaktif membuka banyak cara untuk belajar. Teknologi interaktif membantu menciptakan peluang komunikasi. Hal ini dapat mendorong guru dan siswa untuk lebih banyak berkomunikasi, berbagi dan mendiskusikan gagasan serta saling berkolaborasi. Apa saja manfaat teknologi interaktif? Yang pertama ada manfaat bagi para guru. Bagaimana teknologi membantu guru menjalankan tugasnya? Manfaat pertama ada memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan alat pelajaran untuk memenuhi kebutuhan pelajaran. Manfaat yang kedua ada membantu guru lebih terhubung dengan siswa. Kenapa? Karena guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajar. Manfaat yang ketiga, membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Karena guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Adapun manfaatnya bagi siswa, bagaimana teknologi membantu siswa? Yang pertama itu memungkinkan pengalaman belajar yang lebih personal. Siswa lebih leluasa memilih metode dan alat yang membantu mereka belajar dengan baik. Manfaat yang kedua, meningkatkan komunikasi siswa. Siswa memiliki akses ke berbagai saluran yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan guru dan sesama siswa.
Dan manfaat yang terakhir atau yang ketiga, membantu siswa bersiap untuk masa depan. Mengapa? Karena siswa dibekali untuk menyongsong masa depan yang syarat akan teknologi dan akan mudah beradaptasi. Dan dampak teknologi bagi pendidikan selanjutnya, ada teknologi memajukan siswa. Apakah ini masa depan pembelajaran? Mengapa? Karena teknologi pembelajaran jarak jauh sangat penting bagi pendidikan saat ini, dan kemungkinan akan tetap penting di masa mendatang saat sekolah menentukan cara terbaik untuk melangkah maju. Sekolah dapat menggunakan atau menawarkan kombinasi pembelajaran jarak jauh dan tatap muka. Teknologi juga alat ampuh yang dapat menjadikan pendidikan lebih bermakna dan menarik bagi guru maupun siswa. Mengapa teknologi bisa disebut masa depan pembelajaran? Karena yang pertama itu, ruang kelas daring berarti pembelajaran digital untuk semua orang. Yang kedua, pasar global untuk kursus dan sertifikasi praktis. Yang ketiga, ada peningkatan kualitas pembelajaran campuran. Yang keempat, naiknya permintaan terhadap program berbasis keterampilan. Dan yang terakhir, ada investasi yang lebih besar pada teknologi interaktif dalam mengatasi kesenjangan digital. Sekian untuk presentasi dari saya pada hari ini. Untuk menutup presentasi kali ini akan kita tutup dengan sebuah kalimat oleh David Warlick, yang mana teknologi perlu ada di setiap kelas dan dikuasai setiap siswa dan guru, karena ini adalah pena dan kertas zaman ini, dan ini lensa kita untuk merasakan banyak hal di dunia. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.